Banyak orang percaya bahwa motivasi adalah kunci utama untuk mencapai tujuan besar dalam hidup. Mereka menunggu datangnya dorongan semangat luar biasa sebelum memulai sesuatu, entah itu bekerja, belajar, berolahraga, atau berkarya. Namun, kenyataannya, motivasi seringkali datang dan pergi seperti angin. Ada hari-hari ketika kita merasa sangat bersemangat, tapi ada juga hari-hari ketika kita bahkan malas untuk bangun dari tempat tidur. Lalu, bagaimana mungkin seseorang bisa tetap konsisten dalam menjalani rutinitas, membangun kebiasaan baik, atau mencapai target tanpa harus menunggu motivasi? Sebenarnya, motivasi hanyalah mitos jika kita menganggapnya sebagai satu-satunya kunci keberhasilan. Mengandalkan motivasi sama saja dengan berjalan di atas es yang tipis, mudah licin, tidak stabil, dan kadang-kadang bisa membuat kita terjatuh. Orang-orang yang benar-benar sukses, yang mampu bertahan dalam jangka panjang, bukanlah mereka yang selalu termotivasi. Justru, mereka adalah orang-orang yang mampu bertindak secara konsisten, bahkan ketika motivasi tidak ada. Lalu, bagaimana caranya tetap konsisten tanpa harus bergantung pada motivasi? Jawabannya terletak pada membangun sistem, kebiasaan, dan lingkungan yang mendukung tujuan kita. Mari kita bahas beberapa langkah konkret yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kenali dan tentukan tujuan besar Anda. Lalu pecah tujuan tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang jelas dan terukur. Bayangkan Anda ingin menulis sebuah buku. Jika Anda hanya menunggu motivasi untuk menulis, kemungkinan besar naskah Anda tidak akan kunjung selesai. Sebaliknya, jika Anda membagi tujuan besar itu menjadi target harian, misalnya menulis 1 halaman setiap hari, maka perlahan-lahan, tanpa disadari, Anda akan menyelesaikan 1 buku dalam waktu tertentu. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada motivasi besar yang hanya singgah sesekali. Kedua, ciptakan rutinitas harian yang mendukung tujuan Anda. Rutinitas adalah rahasia utama di balik konsistensi. Ketika sebuah aktivitas sudah menjadi bagian dari rutinitas, Anda tidak perlu berpikir panjang atau menunggu dorongan semangat untuk melakukannya. Seperti halnya menggosok gigi setiap pagi dan malam, kebiasaan itu berjalan otomatis karena sudah menjadi rutinitas, bukan karena Anda merasa termotivasi setiap kali melakukannya. Mulailah dengan rutinitas kecil yang mudah dijalankan, lalu perlahan tambahkan intensitas atau durasinya seiring waktu. Ketiga, atur lingkungan Anda agar mendukung kebiasaan baik. Lingkungan sekitar sangat berpengaruh pada perilaku kita. Jika ingin terbiasa membaca buku, letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau, seperti di meja kerja atau di samping tempat tidur. Jika ingin hidup sehat, isi kulkas dengan makanan bergizi dan hindari membeli camilan yang tidak sehat. Dengan mengatur lingkungan, Anda menciptakan situasi yang memudahkan Anda bertindak tanpa perlu mengandalkan motivasi. Keempat, gunakan teknik Atomic Habits atau kebiasaan atomik, yakni mulai dari kebiasaan yang sangat kecil hingga hampir tidak terasa berat. Misalnya, jika ingin mulai berolahraga namun merasa berat, mulailah dengan 5 menit peregangan setiap pagi. Setelah terbiasa, tambahkan durasinya sedikit demi sedikit. Kebiasaan kecil ini akan menumpuk dan lama-lama menjadi kebiasaan besar yang sulit dihentikan. Dengan demikian, Anda tidak perlu menunggu motivasi besar untuk memulai. Kelima, buat sistem penghargaan sederhana untuk diri sendiri. Setiap kali Anda berhasil menjalankan rutinitas atau mencapai target kecil, beri diri Anda penghargaan. Tidak harus sesuatu yang mewah, cukup dengan memberikan waktu istirahat sejenak, menikmati segelas teh hangat, atau menonton episode serial favorit. Penghargaan kecil ini akan membuat otak Anda mengasosiasikan kebiasaan baru dengan perasaan positif, sehingga Anda cenderung ingin melakukannya lagi. Keenam, temukan rekan atau komunitas yang dapat mendukung perjalanan Anda. Terkadang, kita merasa lebih mudah untuk konsisten jika ada teman seperjalanan yang memiliki tujuan serupa. Anda bisa saling mengingatkan, berbagi kemajuan, atau bahkan sedikit bersaing secara sehat.
Komunitas memberikan rasa tanggung jawab dan keterikatan, sehingga Anda lebih termotivasi untuk bertahan, bahkan ketika semangat sedang menurun. Ketujuh, belajarlah menerima bahwa rasa bosan, malas, atau lelah adalah hal yang wajar. Tidak perlu merasa bersalah jika suatu hari Anda tidak bersemangat. Yang terpenting adalah kemampuan untuk kembali ke jalur yang benar, bukan karena merasa termotivasi, melainkan karena sudah menjadi bagian dari diri Anda. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, tetapi juga jangan membiarkan hari-hari tanpa tindakan menjadi kebiasaan baru. Selain itu, penting untuk memahami bahwa kemajuan tidak selalu harus besar. Kadang, kemajuan kecil, bahkan sekadar menjaga agar tidak mundur, sudah merupakan langkah maju. Fokuslah pada proses, bukan hanya pada hasil akhir. Dengan menerima perjalanan sebagai rangkaian langkah-langkah kecil, Anda akan lebih mudah bertahan dalam jangka panjang. Sebagai penutup, ingatlah bahwa motivasi memang bisa menjadi bahan bakar awal yang mendorong kita untuk memulai sesuatu. Namun, motivasi saja tidak cukup untuk membawa kita sampai ke garis akhir. Yang benar-benar membawa perubahan adalah konsistensi, kemampuan untuk tetap bertindak hari demi hari, meskipun tanpa semangat besar. Dengan membangun sistem, kebiasaan, dan lingkungan yang mendukung, Anda akan mampu berjalan jauh, bahkan ketika motivasi sedang tidak bersama Anda. Jadi, mulai sekarang, jangan tunggu motivasi untuk bergerak. Tentukan tujuan Anda, buat langkah kecil, bangun rutinitas, atur lingkungan, dan terus berjalan. Jadikan konsistensi sebagai kunci utama, dan biarkan hasil luar biasa datang sebagai buah dari kerja keras yang berkelanjutan. Anda tidak perlu menjadi orang yang paling termotivasi, cukup jadilah orang yang paling konsisten. Dengan pendekatan ini, Anda akan melihat perubahan besar dalam hidup Anda, satu langkah kecil demi satu langkah kecil, hingga akhirnya mencapai tujuan yang Anda impikan.